Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, apa kabarnya? Luar biasa. Kita boleh bersyukur hari ini atas segala kebaikan Tuhan. Sebenarnya hidup ini semua indah kalau kita pandai bersyukur. Dan hari ini kita bisa bersyukur atas semua kebaikannya. Amin. Dengan kasih Kristus, saya panggilkan Upung Yosef untuk doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami sembah, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam surga. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau pertemukan kami pada hari ini Tuhan. Seminggu lamanya kami berpisah antara satu dengan lain. Tapi karena oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami tuntun kami satu persatu tiba di tempat ini. Sehingga kami bisa bersama-sama mengucap syukur, memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami dalam satu minggu Tuhan. Kau berikan kami kesehatan yang luar biasa Bapa di surga. Engkau urapi hati dan pikiran kami Bapa di surga. Kami bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hal ini Tuhan kami memohon hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasai kami Tuhan supaya kami ibarat kami berkenan di hadapan-Mu Bapa di surga. Lawat kami satu persatu ya Tuhan. Lihat hati kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Terbuka semua apa yang ada di diri kami Tuhan. Apa masalah kami Tuhan ada di hadapan-Mu. Kalau ada masalah yang belum terjawab bagimu Tuhan, tolong berikan jalan keluarnya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Urapi dan berkati pelayan-pelayan yang terlibat melayani pada hari ini Tuhan. Supaya mereka berusaha Tuhan dengan baik, melayani Tuhan dengan baik. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu nanti akan menampakkan kebenar firman-Mu. Urapi lidah bibirnya Tuhan Yesus, supaya firman yang ditaburkan bisa bertumbuh dan buah di dalam hati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kami akan persembahkan nyanyian Tuhan, pujian dan tepuk tangan bersorak-sorai, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus dari awal sampai pertengahan dan akhir, kami serahkan ke tangan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih buat namanya. Mari saudaraku bangkit berdiri. Kita akan memulai penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur atas kebaikan kasih Tuhan yang dahsyat kepada kita. Haleluya. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu. Kami sanjung Engkau Tuhan. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Biar segala yang bernapas menyembah-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu Yesus. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak terima hormat, kemuliaan, pengagungan. Haleluya. Tidak ada banyak mengalilah kasih-Mu Tuhan, pengurapan siapa yang mari kita akan pujian kita. Kita katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Apa sih? Apa sih?
ketika Dia serahkan anaknya. Sialah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan lagi. Sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku, ku sembah kau. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kasih aku sungguh tak terbukti. Nyanyikan dengan iman. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Ku sembah. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Katakan dengan iman, bersyukur, bersyukur, Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami ada di sini karena kasih-Mu Tuhan. Ku sembah, Kami ada di sini karena kebaikan. dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Katakan dengan lembut, dengan iman kepada Tuhan. Bersyukur atas kebaikan. Bersyukurlah, bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada kata yang lebih indah Tuhan. Saya bersyukur. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah oh Tuhan. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur.
Terima kasih. Kau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ucapkan Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah sampai hidupku. Ku sembah. Katakan sekali lagi. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah selama hidupku. sama hidupku. Ku sembah Haleluya. 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 Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Saya percaya hari ini Tuhan sudah melawat kita. Amin. Mungkin dari rumah kita membawa banyak masalah, banyak persoalan hidup. Mungkin kita sakit. Tapi hari ini biarkan Tuhan yang melawat saudara dan saya. Sehingga hari ini kita menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Mari kita katakan pujian kita sebab Tuhan Maha Besar. Mari tepuk tangan. Angkat pujian ini dengan dahsyat. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah firman Tuhan kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari sama-sama melompat. Nama Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar
dan sangat terpuji, dari dahsyat dari Allah. Oh Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Sorakan haleluya. Amin. Silakan duduk. Luar biasa. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Perdosi. Selesai ini siap-siap dari itu apa? Pipa Pois. Shalom. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, sedihnya sedikit, sukacitanya banyak. Amin ya Bapak Ibu. Saya merasakan, Bapak Ibu juga akan merasakan. Karena kita mengandalkan Tuhan. Yes. Saya mau bersaksi di hadapan Bapak Ibu tentang anak saya Tristan Giovanni Pardosi. Sebagaimana seminggu yang lalu meraih juara 1 badminton di kejuaraan, di kejuaraan Kejurkot Kota Tangerang. Amin. Nah, jadi bulan November ini kalau Tuhan izinkan dia lanjut ke provinsi. Jadi yang juara-juara itu lanjut ke provinsi. Itu instruksi dari PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Tapi saya mau bersaksi Bapak Ibu, ini perjalanan memang sangat berat. Bukan gampang Bapak Ibu ya. Jadi dia umur 3 tahun memang ini udah ikut-ikutan saya. Jadi dia ikut klub itu 2 tahun. Baru 2 tahun dia aktif di klub. Jadi memang sangat sedih perjalanan. Kadang-kadang cekcok sama istri ya. Karena ada capek ngantarnya gitu ya. Nah, istri ngantar ke Karisma itu sangat jauh Bapak Ibu, bawa motor. Untung motornya nggak diengkol ya, sekarang starter. Amin. Jadi agak enak. Gendong juga tas gitu ya. Jadi saya lihat kalau saya sempat saya antar gitu ya. Ya kadang ribut gitu, banyak ada juga ributnya gitu. Jadi mungkin istri belum percaya atau gimana, belum memahami. Tapi saya sendiri sudah tekad gitu Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang saya pindah ke Palma anak saya karena di sana latihannya kurang ya. Jadi saya pindah ke Palma. Jadi di sini pelatihnya memang agak tegas. Jadi saya mau yang tegas. Jadi saya juga bersyukur sama istri saya yang setia sekarang. Amen. Sudah. Begitu kemarin ditonton begitu banyak orang, saya lihat istri saya makin yakin gitu ya. Begitu kemarin pertama main anak saya bawa ke sana, dia menang pertama. Nah terus Pak Gembala pesan mau siaran langsung berdoa, kita didoakan terus. Nah anak saya itu memang di dalam hati saya ada kekhawatiran Bapak Ibu ya. Nah jadi di permainan ini, pertandingan ini dia umur paling rendah. Umur paling rendah. Jadi dia umur 7, lawannya semua 8 tahun. Nah terus anak saya ini saya takutnya mentalnya turun. Lawan saya mana Pak? Belum ada. Tenang, saya kurung di mobil. Saya kasih buah supaya nggak keluar. Tapi begitu saya keluar, dia keluar juga. Begitu saya masuk ke mobil, Atan mana? Pergi tadi ke toilet. Kenapa nggak ditemenin? Nah gitu ya. Karena saya khawatir Bapak Ibu ya. Ada orang yang nakut-nakutin gitu. Namanya belum pernah. Nah pokoknya anak ini harus dikawal. Saya keluar jangan ikut. Jadi mobil hidup terus.
selamanya sampai pertandingan itu. Begitu habis main masuk lagi ke mobil, tidak boleh keluar. Nah, begitu pemain siapa itu si Marcel, kenapa videonya kok goyang-goyang? Saya juga getar Pak katanya. Oh iya, semua getar. Nah, jadi saya juga getar, saya menghitung poin ya, saya ngasih support. Saya juga hampir sesak Pak Gem. Tapi saya berdoa, dikuatkan doa-doa teman-teman saya di tempat ini. Nah, Amen. terus Atan saya bilang gimana? Bisa Pak katanya. Oke, pemain kedua juga kalah lawannya. Nah, ini pemain keempat ya di final ya. Terus saya juga paling tegang nih karena ini pemain kedua dia lawan unggulan Bapak Ibu. Sudah pernah juara. Nah, di final juga dia lawan unggulan yang pernah juara. Anak saya belum. Itu umur 8 tahun. Ini apa bisa ya? Terus lawannya saya lihat juga bagus. Bagus juga nih. Saya tanya orang-orang, bagus nggak sih mainnya? Bagus. Ini anak Bapak, iya. Anak Bapak pasti menang. Oh, Semangat tenang juga lagi. saya. Iya. Terus di orang tua yang mau final ini sama anak saya, dia nyariin anak saya. Saya kurung di mobil, yang mana ini Tristan ya? Begitu ke toilet lagi, ditanya, Tristan ya? Iya. Terus saya tanya anak saya, kamu keluar? Iya. Apa dia bilang? Tristan ya? Ya. Udah, kamu nggak usah banyak ngomong, masuk ke mobil. Karena saya takut Bapak Ibu. Begitu dia main, puji Tuhan ya. Terus begitu dia menang, keluar, dia bilang, Papa menang, saya ratakan semua. Oke, kamu boleh ngomong begitu sama Papa sama Mama. Papa bangga saya bilang, tapi sama orang nggak boleh sombong gitu. Begitu selesai permainan Bapak Ibu ya. Salam istri saya salam juga si Marcel, saya nangis. Si Atan juga, Tristan juga, saya peluk, saya nangis Bapak Ibu. Saya nangis juga karena bahagia ya. Saya merasa jeripaya saya sama istri saya ada kelihatan gitu ya Bapak Ibu. Walaupun karirnya masih panjang gitu Ya. Bapak. Terus pesan dari PBSI lanjut ya ke provinsi Pak. Iya Pak, terima kasih puji Tuhan saya bilang itu. Nah ini semua karena berkat daripada Tuhan, karena jeripayah kami dan support dua Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Begitu juga Pak Gembala yang begitu kuat dan Ibu Gembala mensupport saya dan anak saya. Puji Tuhan, hasilnya tidak sia-sia, hasilnya memuaskan. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom. Halo, luar biasa. Oke, Pipa Boys langsung maju ke atas. Ya. Yuk, Pipa Boys. Ayo Erik buka. Ya, puji Tuhan, sedikit menambahi kesaksian daripada Pak Pardosi. Ya, jadi saya juga sangat-sangat bangga buat si Tristan ini. Udah ganteng, ya kan? Dan dia punya skill. Ya, saya katakan siaran langsung, saya bilang. Kebetulan ada Bu Yakni lagi tamu, sambil dia ngobrol-ngobrol, saya nonton lihat. Waduh, saya lihat, waduh pemanasan ini kayaknya berat ini kan. Pemanasannya, wah oke punya nih lawannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Waktu pertama-tama main masih ada perimbangan itu. Setelah itu disikat dia, betul diratakan semuanya. Haleluya. Ya, kita berdoa buat Tristan ini sehingga dia bisa ke level yang lebih tinggi lagi. Haleluya. Membawa nama harum GB Pipa khususnya. Ya. Saya juga berpikir kalau tanding saya mau ikut gitu. Bila penting supporternya bawa dari sini semua. Karena saya lihat supporternya mereka itu banyak. Iya kan, yel-yelnya saya lihat ada juga nari-nari ya. Jadi kita percaya malaikat Tuhan bersama mereka kemarin itu ya. Oke, sekali lagi selamat buat Tristan. Maju terus, amin. Haleluya. Ya, ini pujian yang sudah kita latih kemarin. Yuk, ini boleh. Mana? Oke.
Udah pas, nggak bisa, nggak muat. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan
Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Biarlah kaum bapak ini semakin hari semakin bangkit di dalam Tuhan. Amin. Bahkan kami mengundang kaum bapak yang belum bergabung dengan kami. Di bulan yang akan datang semua bergabung. Amin. Amin. Sehingga kaum bapak di sidang kita ini maju di dalam Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik persembahan kita. Nanti yang berdoa Ibu Manulang, nanti Ibu pesannya Bapak Anggi dan Saudara Erik Fernando. Kalau nggak ada, Perdinan aja. Perdi. Manat. Semua sudah dapat amplop? Kalau belum dapat coba dibagikan. Itu di belakang satu lagi, Bu. Si Erna belakang. Satu lagi itu, Bu. Coba Pak Arifin. Yo Andreas. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan-Mu pada pagi menjelang siang hari ini Bapa. Di mana Tuhan Engkau dapat kami kumpulkan di rumah-Mu ini. Bukan karena kuasa kami, tapi karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu bagi kami Bapa. Bapa, kami sudah memuji menyembah Engkau, bersukacita, bersyukur dan bersyukur atas pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami banyak membawa beban dari rumah kami masing-masing Tuhan. Engkaulah Tuhan melegahkan kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru, hanya kepadamu kami berserah. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami memberikan persembahan yang terbaik kepadamu Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang beri dan belum bisa memberi. Biar di minggu depan bisa memberi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami mendengar sebagian daripada isi firman-Mu Tuhan. Berkati hambanya Tuhan, pakai dengan luar biasa Tuhan. Karena firman-Mu itu iya dan amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama satu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya kita sama-sama ucapkan Amin. Sampai persembahan dijalankan kita. Lagu kita Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat
selamanya. Selamanya. Terima kasih buat persembahan saudara. Biarlah Tuhan yang memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah hari ini firman Tuhan tertanam baik dalam hati kita. Mari kita angkat pujian kita. Tuhan selalu menolong. Kepada hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, masuk tetap dalam hadirat Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, Tuhan itu tetap baik. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita sudah berusaha, kita sudah benar langkah-langkahnya, tetapi hasilnya belum maksimal. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah menyerah. Sebab kalau kita menyerah, maka selesai perjuangan kita. Tetap berjuang, tetap percaya.
Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Oke lah kalau kita ada salah jalan. Tetapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bahwa Kristus mengubah hidup kita. Dia akan kembalikan bahkan lebih daripada apa yang pernah kita miliki. Hari ini saudaraku, mari buka hati. Buka hati. Percaya. Engkau ada berdiri di tempatmu hari ini, ada pengurapan Allah. Yang membuat kita bisa semakin tegar, semakin kuat, dan punya pengharapan baru. Jangan mau diintimidasi masa lalu, hari-hari yang kita lewati. Tetapi mari, biarlah kita ditarik oleh firman Tuhan. Sehingga kita memandang Dia di depan, ada pengharapan yang baru. Tuhan selalu menolongku. Katakan selalu menjagaku. Amen. Haleluya. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Mari angkat tanganmu. Kalau engkau ada suami istri, boleh bergandeng tangan, katakan lalu menolongku, selalu menjagaku. Ia menyiapkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku. Katakan seumur hidupku. Hidupku. Terima kasih Tuhan. Seumur hidup Engkau jamin hidup kami. Amin. Biarlah setiap kami yang ada pada siang hari ini dan umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing tetap berpegangan kepada firman-Mu. Karena firman-Mu tidak pernah berubah. Sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, shalom. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Saya melihat luar biasa Pipa Belimbing, ya, jemaat Pipa Belimbing di tempat ini. Saya tahu kita datang dengan berbagai permasalahan, persoalan, pergumulan, sukacita, duka cita, semua bercampur aduk. Tetapi satu hal yang saya tahu, bukan dengan keadaan apa kita datang, tetapi dengan keadaan apa kita pulang. Karena yang bisa kita bawa kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan dan menikmati setiap kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita bicara masalah pergumulan, kita semua sama. Ada yang sudah ditolong full, ada yang masih separuh, ada bahkan belum mengalaminya. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin banyak air mata kau teteskan kepada Tuhan, maka semakin iba Tuhan melihat kita. Amen. Semakin banyak kita teteskan kepada keluarga air mata, ke teman yang bisa kita anggap tolong, semakin banyak kesedihan yang kita terima. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini bawa air matamu, itulah yang terbaik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Dan firman ini menjadi bagian kita dan kita akan terus berjalan bersama dengan Dia. Yaitu Kristus mengubah kehidupanku. Katakan amin. Kristus mengubah kehidupanku.
Kita memang bisa mengusahakan diri kita untuk berubah. Tetapi kalau kekuatan daya pikir kita, kemampuan kita itu ada batasnya. Kita bisa berubah dan juga bisa kembali lagi kepada yang lama. Tetapi waktu kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan sendiri adalah selalu ingin mengubah kita lebih baik daripada yang sekarang, maka saya percaya perubahan itu akan menjadi permanen, tetapi kita juga harus terus berjuang. Karena di saat kita ingin berubah, ada aja masalahnya. Ada kemarin kaum bapak, waktu saya pulang Pria Sejati, ada pergumulan. Tetapi di balik pergumulan itu ada kemenangan enggak? Ada. Haleluya. Semua. Waktu ada melakukan yang terbaik bagi Tuhan, selalu ada aja tantangan. Enggak ekonomi lah digoyang, enggak keluarga lah digoyang, enggak apalagi kesehatan yang digoyang. Tetapi saya percaya goyangan itu sebenarnya hanya untuk menguji kekuatan. Ya kan? Kalau Pak Saud pekerjaannya adalah pasang paku bumi. Dites dulu. Di tempat yang rawa sama yang bukan rawa itu kekuatannya diuji. Kalau masih goyang, masih dianggap belum, ditancap terus. Sampai kepala iblis dibawa kena. Iya kan, iblis kan ada di bawah. Sampai kena, mentok, tok katanya. Aduh, baru stop. Kan kira seperti itu ya. Oke, kita buka firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 3-7. Klik saja. Iya, Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab boleh lihat di depan. Yang saya tanda-tanda merah itu adalah ayat-ayat penting. Semua penting tetapi itu yang menjadi fokus kita. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-7. Pengharapan iman dan kasih. 2, 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang terakhir dikatakan sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Ini ending daripada perjalanan hidup kita, ataupun waktu Tuhan melihat bahwa kita ini sudah bisa dikatakan tahan uji, makanya dikatakan Dia akan memberikan pujian kepada umatnya, bahkan kemuliaan dan kehormatan. Haleluya. Pujian dari orang itu bisa juga menjatuhkan kita. Tetapi pujian daripada Tuhan itu membuat kita berhak untuk menikmati kebaikannya. Haleluya. Amin. Bisa tangkap di sini? Kalau Tuhan sudah puji kita, sabarlah kau nak, baik sekali perbuatanmu, masuklah engkau, nikmatilah apa yang menjadi bagianmu. Itulah yang diperkatakan Tuhan. Tetapi kalau orang puji kita hari ini bisa dipuji setinggi langit, tetapi besok lusa bisa dipuji
Iya. Bisa dipuji dan dijatuhkan. Itu maksudnya. Haleluya. Iya. Tadi malam saya katakan bagaimana biar meriah Natal kita di tahun ini. Bapak-bapak harus dance. Bapak-bapak bilang begini, Pak, kalau dance kita malu-maluin lucu-lucu. Saya bilang justru yang lucu itu yang dicari. Haleluya. Sehingga bapak-bapak bilang, ya udah deh aku ikut deh, katanya seperti itu ya. Jadi kalau Natal itu dicarinya bukan yang hebat, yang bagus, tetapi yang lucu. Haleluya. Kalau yang bagus tonton di konser. Tapi kalau di Natal tonton yang lucu. Berikan kemuliaan begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bergembiralah dikatakan oleh firman Tuhan ini, sekalipun kita ini seketika harus berduka cita dan masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana bisa kita bersuka cita, bergembira dalam keadaan yang gak enak? Haleluya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun alasannya, gembira, sukacita itu tidak bisa hilang dari setiap anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena kita dipanggil bukan untuk menderita, bukan untuk bersungut-sungut, tetapi untuk mengucap syukur. Haleluya. Makanya gembira itu bukan satu keadaan, tetapi satu pilihan. Keadaan kita bisa seperti keadaan di lembah kekelaman, bisa. Tuhan izinkan enggak? Tuhan izinkan. Selagi Bapak Ibu dan saya kuat, maka Tuhan akan izinkan kita untuk berenang di sana. Haleluya. Karena Dia tahu kekuatanmu, Dia tahu kemampuanmu, maka Dia izinkan karena Dia percaya anak saya ini pasti menang. Haleluya. Tristan diizinkan lawan yang lawan umur yang lebih besar dari dia. Tetapi Pak Pardosi tahu anaknya bisa menang. Iya kan? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya. Rahmat itu adalah satu anugerah ya. Anugerah, kemurahan, perkenanan itu semua itu ada di sana. Ya. Apa Bu? Ah iya, Pak Hari katanya, rahmat Hari. Oke. Haleluya, Ibu Gembala bisa aja ya. Dikatakan melahirkan kita kembali. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu yang baru, sesuatu yang diubahkan bila ada kelahiran baru. Dan hari ini Bapak Ibu sudah diangkat dari posisi yang lama kepada posisi yang baru. Tentu dengan perlengkapan apa yang kita butuhkan. Dan kita tidak usah khawatir lagi. Selama ini kan kekhawatiran ini satu momok yang sangat-sangat luar biasa. Membuat kita bimbang untuk berjalan. Bimbang untuk melangkah. Bahkan bimbang untuk mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Karena terlalu besar, terlalu berat, terlalu susah. Maunya kita itu dalam melayani Tuhan semuanya tersedia. Semuanya tenang. Makanya Bapak Ibu yang pernah saya perkatakan waktu ada masalah dalam kehidupanmu, waktu saya katakan ayo maju, kau harus menang, kau harus layani Tuhan. Masalah tinggal masalah, tetapi Tuhan diutamakan, masalah akan selesai dengan sendirinya. Haleluya. Ternyata waktu kita melakukan apa yang menjadi tugas kita tanpa melihat masalah persoalan yang berat itu, apa yang terjadi? Kemenangan terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Ya. Apakah Pak Gem tidak ada masalah? Wow. Masalahnya banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalahnya banyak. Tetapi waktu Tuhan tolong kita dalam sekejap itu masalah selesai. Sukacita kita yang awal itu lebih waktu semua bisa kita lewati.
Makanya pujian tadi katakan bersamamu Bapa, ku lewati. Kenapa kita angkat pujian ini? Sesuai dengan pergumulan kaum Bapa. Khususnya ketua kaum Bapa. Iya kan, anaknya sudah pulang. Elizabeth luar biasa ya. Iya, saya nggak pernah peluk Elizabeth, tadi saya peluk dia. Karena kita udah anggap anak kita. Artinya semua pasti ada akhirnya. Dan di semuanya pasti ada berkatnya. Haleluya. Amin. Kalau nggak ada anak kayaknya kurang enak ya. Nah, itu hikmatnya. Dan Elizabeth juga tahu dalam 1 minggu gak ketemu sama orang tua gimana kangennya kan begitu kan. Sehingga ke depan ini lebih harmonis lagi. Haleluya. Oke, next. Kita panjang ini. Waktu jalan terus. Next. 1 Petrus 1 ayat 7 yang sudah saya sampaikan tadi bahwa maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman kita ini harus murni Bapak Ibu. Tidak tercampur, tidak terkontaminasi dengan keadaan. Selama ini iman kita kan terkontaminasi dengan keadaan. Waktu kantong kita masih tebal, perasaan iman itu seperti kuat. Waktu mulai menipis, lihat pembayaran di depan, wow luar biasa, dari mana datangnya. Mulai goyah imannya. Kemarin hampir 2 minggu, 3 minggu kita bergumul karena ada sesuatu yang harus kita tanggulangi begitu besar. Ya sekitar 4 juta Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya connect klik-klik ini anak-anak saya. Kemarin Pak sudah saya kasih. Luar biasa, kebutuhan kami besar banget Bapak Ibu ya. 1 minggu itu bisa hampir 2 juta pengeluaran kami 1 minggu. Bukan untuk diri kami sendiri, tetapi banyak hal yang harus kami lakukan. Tanya Rahel, Kak gimana Kak? Kemarin kamu dapat arisan. Kan udah aku kasih Pak. Aduh, kemana lagi? Ngeker-ngeker kemana gitu ya? Keker. Mana yang mau dikeker? Acel apa? Dari mana kan gitu? Joel juga dari mana? Aduh, gimana ini? Udah kita doa, nggak bisa. Kita doa pagi, doa siang, doa sore di sini. Iya kan? Pak Rudi sama Pak Okcun datang. Kayak nggak tahu doa serius kita. Tiba-tiba pengurapannya kok beda hari ini saya pikir kan. Rupanya saya lihat, wih ada Pak Rudi, Pak Arifin. Kita doa lagi sama tambah lagi doanya. Pak Rudi dengan Pak Okcun ya. Jadi gitu. Jadi kita terus bergumul, Tuhan hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Nggak ada yang lain. Ya, ini udah waktunya Tuhan, tinggal berapa hari lagi. Tetapi puji Tuhan, ada berkat Tuhan. Haleluya. Dan selesai sudah. Katakan selesai sudah. Amin. Saya tahu Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mempromosikan anak-anak Tuhan. Untuk menolong hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jangan terkontaminasi iman yang kita sudah awali bersama dengan Tuhan. Makanya kita harus dimurnikan. Dimurnikan Bapak Ibu. Dimurnikan. Kita ini lebih berharga daripada emas. Katakan emas tidak bisa masuk surga. Tapi emas bisa masuk surga. Ngerti maksudnya? Emas tidak bisa masuk surga. Tapi emas hari bisa masuk surga. Mas Edi bisa masuk surga. Dan mbak-mbak yang ada di sini, ya Mbak Lina gitu ya, Mbak Esther bisa masuk surga. Jadi kita lebih daripada emas. Katakan, saya itu lebih daripada emas. Haleluya. Kalaupun Tuhan kasih emas, bersyukur. Tapi kalau nggak ada emas, ini jadi saya nggak ada emas, tetapi saya emasnya. Amin.
Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, next. Dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami tekanan, ya. Tekanan, pergumulan, pencobaan. Bahkan pernah kita mengalami kegagalan. Membuat hidup kita terpuruk. Tetapi yang saya lihat, orang-orang yang imannya sudah teruji, maka dia tidak akan pernah ambil salah jalan. Tetapi orang yang tidak kuat imannya atau imannya terkontaminasi, maka dia akan bisa memilih jalan yang lain. Haleluya. Hari ini harus ada pertambahan, perkembangan daripada pengenalan, pengertian, pemahaman kita tentang firman. Sehingga apapun keadaannya, kita tetap maju dan tetap semangat. Itu intinya sebenarnya. Gak ada yang lain. Waktu semangatmu hilang, maka engkau akan bisa terkontaminasi dengan situasi yang terjadi. Dan kita akan berkata, capek ikut Tuhan. Sebenarnya enggak capek. Justru kita kalau tinggalkan Tuhan itu yang capek. Mungkin kita kenapa capek hari-hari ini? Karena mungkin kadar rohani kita mulai luntur, mulai berkurang. Kita menjadi capek. Haleluya. Bapak ibu saudara sekalian, di dalam Kristus dikatakan kita memiliki kesempatan yang kedua. Makanya penebusan di kayu salib itu memberikan kepada Bapak ibu dan saya kesempatan yang kedua untuk berubah. Haleluya. Tetapi seberapa banyak yang mengambil kesempatan ini untuk mengubah hidupnya lebih baik. Atau mempertahankan pikiran kita yang berkata bahwa aku yang lebih baik. Atau ideku yang paling mantap. Keputusanku yang paling pas. Hari ini Bapak Ibu, kita ini sudah diubahkan oleh Tuhan kepada manusia yang baru. Dan mari kita tangkap itu satu kesempatan bagi kita untuk mengubah hidup kita lebih baik lagi. Sebab kalau kita berubah, yang untung itu kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, gereja kita, pekerjaan Tuhan bisa dikembangkan lebih lagi. Katakan amin. Jadi perubahan yang sudah Tuhan berikan kesempatan ini, mari kita berubah sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Sebenarnya yang membatasi kesempatan bagi kita adalah diri kita. Kalau dari Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk maju, untuk berkembang. Tetapi kita batasi diri kita dengan dogma ataupun pemikiran kita, pemahaman kita. Sehingga kita tidak bisa membuka diri untuk kemajuan-kemajuan yang ada. Katakan amin. Oke, next. Apakah ciri-ciri hidup yang telah diubahkan oleh Tuhan? Harus ada cirinya, harus ada tandanya, ada sesuatu yang dilihat orang, ciri apabila kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama, number one, hidup yang penuh pengharapan. Katakan amin. Haleluya. Moto saya selalu waktu saya masih bernapas masih ada harapan. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah putus pengharapan. Sekalipun sekarang engkau sedang dibawa Tuhan ke bawah, ya, posisimu ada di bawah menurutmu, tetapi Tuhan tidak pernah menganggap kita ada di bawah. Haleluya. Karena keadaan ekonomi, keuangan, status tidak bisa menjadi ukuran kita di bawah atau di atas. Haleluya. Tetapi iman kita, ketaatan kita, semangat kita untuk maju, itulah yang mempengaruhi kita tetap ada di atas. Haleluya. Amin.
Kalau kita hitung-hitungan masalah ekonomi, maka kita akan lihat di sini siapa yang imannya kuat. Haleluya. Kita lihat, wow, Bu Herna nih handphonenya banyak. Handphonenya banyak. Pak Gem aja udah pecah-pecah begini cuma satu doang. Kalau itu kita lihat berarti Bu Herna imannya lebih di atas. Tetapi bukan itu menjadi ukuran. Ya sorry Bu Herna ya, ini hanya contoh saja. Itu bukan ukuran. Tetapi ukurannya adalah bagaimana kita melihat kesempatan itu dan percaya bahwa kita masih ada pengharapan untuk naik. Amin. Haleluya. Saya selalu katakan orang-orang yang pernah berhasil, orang-orang yang pernah sukses, orang-orang yang pernah ada di atas, walaupun Tuhan bawa kemanapun, dia akan bisa cepat naik ke atas. Karena mereka sudah pernah ada di situ. Haleluya. Amin. Artinya bahasa kasarnya, orang yang sudah pegang uang selalu 20 juta, 30 juta, bagi dia pegang itu enggak asing. Tetapi kalau saya pegang 20 juta, pikiran saya pasti berputar-putar. Waduh, sentul udah lama gak ke sentul, pasti ke sentul dulu. Iya kan? Walaupun mandi di kali kan? Maksud saya orang yang sudah pernah Tuhan bawa naik ke atas, bagi dia gak susah karena dia tahu jalan itu. Cara-cara itu. Mungkin pada saat ini jalan itu sepertinya tidak bisa kelihatan karena terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Sehingga konsennya untuk naik itu berbagi. Makanya hari ini untuk mau sukses, amankan hati kita. Katakan amankan hati kita. Amin. Suami istri harus akur, itu yang pertama. Kepada anak-anak sepakat bergandengan berdoa, bergandengan tangan. Maka saya percaya apapun yang diminta di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan hadir untuk memberkati. Amin. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya strategi yang ada bersama-sama untuk mewujudkan itu. Haleluya. Apa yang terjadi? Haleluya. Apakah mau amin firman Tuhan? Karena sama sekali saya nggak catat di sini, Erik. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kita, bahwa kita itu harus ada pengharapan. Amin. Haleluya. Pengharapan, karena dalam pengharapan itu, maka saya melihat di sini pengharapan orang-orang yang sudah diubahkan kehidupannya, pengharapan itu besar. Karena dia tahu bahwa Tuhan sudah bawa dia begitu jauh berjalan melewati setiap berbagai-bagai pencobaan itu. Karena Tuhan punya upah bagi setiap orang yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Iya. Ya. Iya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Hidup kita dipelihara. Firman Tuhan katakan kita ini adalah menjadi biji matanya yang tidak pernah ditinggalkannya. Kalau dia yang membawa kita keluar dari situasi sulit dan diubahkan kepada sesuatu hal yang baru, makanya pemeliharaan itu sempurna. Apa kebutuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa kebutuhan-kebutuhan yang mendadak? Apa kebutuhan yang rutinitas? Semuanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Makanya dia murnikan dulu iman kita, dia kuatkan dulu, dilepaskan dulu kontaminasi atas situasi yang terjadi, maka dia waktu buka jalan dan itu menjadi pemeliharaan atas kita, kita bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Dia tidak mau ada embel-embel di dalamnya. Ya. Sebenarnya Tuhan baik sih. Tapi kalau nggak ditolong saudara saya dari mana datang? Bisa juga begitu. Orang yang sudah ditolong Tuhan. Tetapi karena Tuhan mau, dia murni satu-satunya yang menjadi fokus kita atas pertolongan itu. Makanya dia bawa kita dulu. Sampai kemana kekuatan kita. Dibawa dulu sampai ke bawah. Semakin ditekan, semakin ditekan, semakin ditekan. Dan kita akan berkata, waktu lepas, kita akan berkata pemeliharaan sempurna.
Pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidupku, keluargaku, kesehatanku, usahaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada kata-kata yang lain selain ucapan syukur. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bergembiralah. Bergembira itu bersukacita, mengucap syukur. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan ini tidak pernah selesai. Kalau pencobaan selesai, kita akan merasa aman, nyaman, dan terlena di situ. Tidak ada lagi doa pagi. Ya, kalau sudah nyaman hidupnya, doa pagi itu hanya iseng. Bukan satu kebutuhan. Melayani selagi ada waktu saja. Halo? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak buat kita nyaman, merasa aman, dan akhirnya terlena. Kita yang merasa aman di tangan Tuhan. Makanya ada pujian aman di tangan Yesus, kan begitu. Kita yang merasa aman. Sementara Dia tidak biarkan kita dalam kenyamanan. Sekalipun kerinduannya kita ini menjadi orang-orang yang dalam kenyamanan. Tetapi iblis selalu datang dan membuat perjalanan itu bergelombang. Berbatu-batu. Haleluya. Untuk apa? Untuk kita kembali ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak pernah terputus hubungan dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan yang membatasi berkat kita, yang membatasi kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita adalah pelanggaran kita. Itu saja. Selagi ada pelanggaran, maka akan ada jalan yang terputus. Selama masih ada pelanggaran, maka akan ada target-target yang tidak terpenuhi. Hari ini mari, apapun pelanggaran yang kita lakukan, mari minta ampun kepada Tuhan. Kesempatan itu masih ada. Usia kita berapa saat ini, sadari kesempatan terbatas. Engkau punya talenta, berjuang buat talenta itu, agar talenta itu tetap dipergunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Saya katakan kepada kaum pria, bicara tentang pikiran yang membatasi kita dalam pelayanan adalah kita sendiri. Tidak bisa mengubah hidup kita. Udah tahu kita masuk dalam pelayanan, tetapi kita masih separuh-separuh untuk mengikut Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka hati kita lebar-lebar. Izinkan Dia melakukan apa yang Dia mau. Karena setiap kita punya target-target yang berbeda daripada Tuhan. Tuhan tidak buat targetnya semua sama atas kita. Semua gembala sidang enggak. Haleluya. Tidak sama targetnya. Ada yang gembala, ada yang pelayan Tuhan, WL singer, ada yang pengusaha, ada yang karyawan, pedagang. Jadi berbeda-beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu apa yang Tuhan lakukan hari ini untukmu, mari lakukan itu dengan setia. Engkau akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau Dia sudah berikan kesempatan untuk kita diubahkan, maka berubahlah kita. Haleluya. Saya percaya pulang dari tempat ini, lakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Lakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Mulai dari pembicaraan, ramarlah, sopanlah, hikmatlah,
yang berbicara. Agar apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Langsung yang terakhir saja. Agar hidup kita tetap bersukacita. Jadi kebahagiaan, ya yang terakhir tadi. Kebahagiaan dan sukacita yang sejati datangnya dari tempat yang maha tinggi. Datang daripada Tuhan. Gak datang dari lingkungan kita, enggak. Gak datang dari teman-teman kita, enggak. Tapi datang daripada Tuhan. Orang yang sudah diubahkan Tuhan bukan saja dapat bersukacita ketika menerima hal-hal yang baik dalam kehidupannya, melainkan juga dapat tetap bersukacita walaupun di dalam keadaan yang kurang baik. Karena kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pergunakan imanmu yang sudah teruji ini. Percaya bahwa yang pertama tadi harus ada dalam diri kita pengharapan. Terus ada juga keyakinan dalam pemeliharaan Tuhan. Dan juga terus bersukacita. Maka saya percaya hari-hari kita akan hari-hari yang bahagia, bersukacita. Seolah-olah kita sudah memiliki semuanya, padahal masih pergumulan. Tetapi waktu itu kita nampakkan, tunjukkan kepada banyak orang, maka Tuhan tidak mau berhutang. Dia sangat terbeban untuk anak-anaknya. Hari ini mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, tidak terbatasi oleh akal pikiran kita. Dikatakan dia hanya sejauh doa. Waktu kita berdoa, itulah waktunya kita bisa ketemu dengan Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan. Apa pergumulanmu? Tuhan tahu. Dia akan menjamah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pulang dari tempat ini, kekuatan yang baru turun atas kita semua. Mari kita angkat satu pujian. Lagu itu. Allah, Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman katakan, Kau berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pejamkan matamu. Lihat hidupmu. Sadarilah perjalanan kita ada yang nuntun. Tuhan sendiri yang membawa kita keluar. Dan hari ini harapkan Dia untuk terus menuntunmu. Sehingga hal-hal sulit kau lalui, engkau kuat di dalamnya. Engkau mungkin tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Sudah habis cara yang kau lakukan untuk tetap bertahan. Tetapi hari ini kepasrahanmu, penyerahanmu kepada Tuhan, itu akan membuat engkau lebih enak berjalan bersama dengan Dia. Pergumulanmu memang tidak bisa dihilangkan.
Tetapi Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita untuk kuat dalam pergumulan itu. Tanpa kita sadari, kita sudah bisa menyelesaikannya tahap demi tahap. Dan kemenangan itu pasti terjadi. Hari ini seberapa iman yang kau buat di dalam kepercayaanmu kepada Tuhan yang besar, itu akan mempengaruhi hasil yang kau dapat. Oleh karena itu mari bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dan lebih lagi, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Amin. Haleluya. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima Mari terima, katakan, ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dan haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari tinggikan agungkan Dia. Mari terima kuasa, terima kekuatan, terima penyertaannya. Haleluya. Sialalah bala. Tembusi kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, dengan roh-Mu, dengan pengurapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang baru mengalir atas umat-Mu, kekuatan yang baru terjadi atas umat-Mu. Haleluya. 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 Mari angkat tanganmu. Terima pengurapan daripada Tuhan. Rasa haus, rasa laparmu, itu yang mempengaruhi engkau dikenyangkan pada siang hari ini. Dan engkau pulang tidak akan sama lagi. Engkau yang bersedih dihiburkan. Engkau yang berberat Tuhan berikan kelegaan. Engkau yang sakit disembuhkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Percaya. Dan apa yang kau kerjakan di minggu-minggu ini, libatkan Dia. Dia yang sanggup membuat keberhasilan lebih daripada apa yang kau bisa. Mungkin ada kenyamanan-kenyamanan yang kita dapatkan hari ini. Jangan pernah merasa aman, terlena di dalamnya. Iblis tahu caranya bagaimana menjatuhkan kita. Iblis tahu caranya bagaimana merusak yang baik itu. Tetapi dia tidak bisa mengambil yang menjadi miliknya Tuhan. Bapak, Ibu dan saya adalah miliknya Tuhan. Bagaimana Ayub diporak-porandakan oleh iblis, tetapi dia tidak bisa menghabiskan keseluruhannya. Kuatlah Bapak Ibu, tetaplah bertahan, karena kita punya Tuhan yang besar. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Fokuslah kepada Dia, maka engkau akan melihat masalahmu itu kecil, pergumulanmu itu tidak seberapa, karena ada Tuhan yang besar yang sanggup menolongmu. Dan hari ini biarlah setiap kita pulang dengan kekuatan yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan perubahan ini.
kami akan berkomitmen berubah. Sehingga kami merasakan akibat perubahan itu. Orang-orang di sekitar kami sangat-sangat diberkati lewat perubahan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu ada ibadah kita tetap 2 kali, yaitu jam 8 dan jam 10, disertai dengan ibadah anak. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa Kersel Hosana yang akan melayani di minggu ini tempat di rumah Bapak H. Nugroho. Iya, sama itu catatan itu. Bapak H. Nugroho, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya Kersel Hosana di Poris berangkat dari sini jam 6. Siap Hosana? Siap. Jam 6? Oke. Mana Hosana? Ya. Ya. Iya. Ya, jadi bagi Kersel-Kersel yang lainnya tetap ada di tempat mereka masing-masing mengikuti live ya. Ya. Haleluya. Bu Lina bilang bisa nggak ikut saya gitu. Kemarin bisa nggak ikut Kersel puji syukur. Tunggu-tunggu nggak datang ya. Haleluya. Baiklah, nggak bisa ikut. Khusus Kersel Hosana. Saya bilang sama Bu Esther, kalau kesana kan jauh Bu, berarti 2 porsi buat saya bilang. Siap katanya gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang melayani sudah ada di situ. Warta jangan sampai tinggal Bapak Ibu ya. Dibawa masing-masing wartanya. Karena di sini banyak tinggal warta. Kalau minggu ini masih banyak nanti saya kurangin. Lumayan, ngirit 20.000 kan. Ya, jadi saat teduh jangan lupa itu setiap jam 4.40. Yang belum ikut silakan ikut. Karena kita memulai dengan doa, mengakhiri dengan doa, dan akan melihat hasil-hasil daripada doa itu sendiri. Amin. Natal umum kita yaitu tanggal 11 Desember jam 4, itu pas hari Minggu. Jadi jangan buat acara tanggal 11 Desember, karena itu Natal umum kita. Saya rindu semua jemaat hadir. Jangan ada satu pun yang gak hadir. Kayaknya kurang bahagia kalau ada satu jemaat itu tidak hadir. Sayang gitu ya, karena sekali setahun. Oke. Untuk janji Natal diharapkan ini sudah, saya lihat tadi sudah lebih dari 50%. Minggu depan harus 75%. Setuju katakan amin. Amin. Berarti yang belum cicil harus cicil. Karena nggak mungkin bisa 75% minggu depan kalau tidak dicicil. Ataupun kalau bisa dilunaskan langsung lunaskan. Haleluya. Yang sudah lunas mau nambahin terserah. Udah cukup dulu Pak Gem ya, udah cukup deh nggak apa-apa. Ya, coba lihat nomor rekening di bawah. Tadi titipan Ibu Bendahara Natal ditransfer ke sini katanya ya. Kalau sudah ditransfer kasih buktinya biar bisa dicatat. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan persembahan buat diakonia karena ada beberapa yang harus kita besuk. Ya Ibu Rikawati nanti kita akan besuk sore. Ya anaknya juga Jasera, Jesslyn juga kemarin anak dia juga sakit, masuk rumah sakit semua ya. Jadi kita akan berdoa di sana, nanti seberapa yang bisa ikut kita ke sana sama-sama. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita persembahan diakonia, maksud saya biar bisa siap-siap dulu, cari yang paling besar. Haleluya. Ya, jadi untuk Natal PGK dari kita adalah resource-nya. Dari musik, terus untuk WL, singer, tamborin, itu dari kita semua. Jadi saya sudah catat di sini untuk Natal PGK, coba diperhatikan biar bisa cari lagunya.
WL-nya itu saudari Rahel dan Maya, singernya itu saudari Desi Manulang maksudnya ya. Terus Monalika, terus Ibu Uli. Ya, ibu-ibu kita masukin juga satu ibu muda. Ya, karena katanya saya belum merasa ibu-ibu Pak, masih anak muda, siap, maju terus. Ya. Terus tamborinnya, perhatikan tamborin. Semua tamborin. Semua. Karena gedungnya sangat luas. Jadi ketua tamborin coba itu dicek untuk tamborinnya. Apa yang kurang nanti biar bisa diperlengkapi. Untuk musik nanti diatur Pak Harno dan Timi ya. Pak Harno ya diatur untuk musiknya nanti. Tapi kalau bisa sampai saksofon juga kalau bisa harus ada biar lebih mantap lagi. Kita menunjukkan kualitas pelayanan kita. Jadi sudah bisa mulai latihan ini, diatur waktunya karena memang untuk Natal juga harus latihan Natal umum kita ya. Haleluya. Iya, semua bidang untuk Natal sekolah minggu, youth, ya semuanya persiapan untuk kaum bapak, kaum ibu semuanya dipersiapkan. Apa kira-kira yang harus ditampilkan sudah harus latihan biar lebih mantap. Ya pengkhotbah Natal kita sudah hubungin dari luar, puji Tuhan ya. Saya rasa itu untuk pengumuman untuk Natal sementara, nanti akan disampaikan kalau ada pengumuman lain lagi. Oleh karena itu kita akan persiapkan persembahan kita buat diakonia. Mari kita menabur jangan pernah merasa rugi. Karena waktu kita menabur kita juga akan menuai. Kita memberi bukan dengan berduka tetapi dengan kerelaan hati. Dari kita untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga terima kasih. Kami hendak menabur untuk diakonia. Berkati tangan-tangan yang menabur. Apa yang ditabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Haleluya. Katakan amin. Amin. Mari yang bertugas silakan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan dengan air mata pasti akan menuai. Yang menabur katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan yang berjalan, yang berjalan pasti pulang membawa berkasnya. Segala puji syukur katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikanlah. Mari kita bangkit berdiri katakan haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Hey hey. Soraklah haleluya. Katakan haleluya. Soraklah haleluya. Hey hey. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita. Yosi boleh maju ke sini.
kita akan berdoa pas hari ini dia ulang tahun. Haleluya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Yosi. Happy birthday Yosi. Hey. Happy birthday Yosi. Tunjuk dia. Happy birthday, happy birthday. Semangat dong. Happy birthday Yosi. Oh. Ulang tahun keberapa sekarang? 13. 1, 2, 3 gitu loh. Berapa? 13. Suaranya juga udah gede ya. Mulai dari begini sampai begini dia. Tetap setia melayani Tuhan. Ini kebanggaan saya lihat dia ya. Bukan bangga-banggain tapi kebanggaan saya. Kalau mamanya mau jalan-jalan tuh. Kalau dia ada tugas dia nggak ikut. Kemarin karena beda jalan-jalannya itu. Ya. Oke, puji Tuhan. Kita berdoa kepada dia sehingga dia tambah ganteng, tambah pintar, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia bilang, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas anak kami ini. Sehingga dalam usianya yang ke-13 bertambah pintar, bertambah dewasa secara rohani. Bahkan dalam pengiringannya kepada Tuhan semakin luar biasa. Hormat kepada orang tua, sayang kepada abang kakaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah target Tuhan terjadi atas hidup, sehingga dalam menjalani hari-harimu ada pengiringan, penyertaan, bahkan sukacita yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, talenta yang Tuhan berikan kepadamu engkau kembangkan, sehingga itu menjadi berkat bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang. Mari pulangkan kami dari tempat ini dengan sukacita, damai sejahtera, dan dalam perjalanan dijauhkan dari mara bahaya, bahkan kesakitan, bahkan virus-virus tidak ada yang menempel dalam tubuh kami. Dan dalam mengerjakan setiap pekerjaan kami di minggu ini adalah minggu berkat, minggu sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita bawa pulang berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Kita sudah selesai. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.